Oke, baik teman-teman, saya lanjut untuk jadi untuk teman-teman nanti mau tahu dia punya durasi waktu kalau kita lakukan tur 6 jam atau half day tour ini, kira-kira objek wisata apa saja yang bisa kita pakai, dia punya jarak itu seperti apa cara hitungnya. Nanti di sini Pak jelaskan kembali seperti yang minggu lalu yang kemarin-kemarin Pak jelaskan. Kita sebelum nanti perhitungan waktu ini, durasi waktu ini yang bisa teman-teman tahu. Contoh, kita mau bikin Kupang City Tour, half day tour, 6 jam tour kota Kupang. Kira-kira kita bisa dapat berapa objek wisata? Dan kira-kira dia punya durasi setiap objek ini kira-kira berapa menit? Dan kalau kita lakukan tour 6 jam ini, kita akan dapat berapa objek wisata? Kita akan dapat berapa objek wisata? Nah, teman-teman di situ ini dia punya rumus yang teman-teman yang kemarin sudah catat dan mungkin ada yang terlambat. Nah, dia punya rumus yaitu kita hitung dulu dia punya waktu tempuh. Dia punya waktu tempuh di sini. Kita hitung dia punya jarak dan juga kita hitung dia punya kecepatan kendaraan per jam. Jadi kecepatan kendaraan yang kita pakai itu adalah 30 km per jam. Jadi sepanjang 30 km kita akan capai dengan waktu 1 jam. Jadi biasanya kalau 30 km per jam itu dia punya, kalau di motor atau di mobil, biasanya dia punya kecepatan speedometer itu biasanya ada di 60, 50. Jadi antara 60-50 ke bawah, tidak lebih dari itu. Jadi seperti teman-teman kemarin sudah hitung, kalau kita lakukan tur dari Kupang, kalau kita lakukan Kupang tour dari Kupang ke Soe dengan jarak 110 km, akan kita capai dengan waktu berapa menit. Jadi kalau waktu yang biasa itu kalau kita pakai dengan bis itu dia paling lambat dan paling cepat itu 3 jam perjalanan. Kalau dengan motor itu bisa 2 jam. Tapi kalau kita tur tidak bisa seperti itu. Kita harus pakai dengan yang punya rumus. Jadi kenapa dia 30 km per jam? Karena sepanjang perjalanan itu ada guide yang handle untuk menjelaskan di situ objek wisata di sekitar daerah situ ada apa saja. Sepanjang perjalanan dari Kupang ke Soe itu ada apa saja yang bisa kita nikmati. Seperti itu. Jadi di sebelah kiri kanan kita itu ada apa itu yang akan kita pakai. Rumus itu yang kita pakai. Jadi rumusnya yaitu kita hitung dulu. Contoh tadi Pak bilang Kupang Soe, dia punya jarak tempuh itu 110, berarti 110 dibagi 30 km dikali dengan 60 menit. Nanti hasil totalnya adalah nanti akan dapat total. Jadi kalau 110 dibagi dengan 30 dikali 60 itu totalnya adalah 220 kalau tidak salah itu. 220 dibagi 60 totalnya 3,66. 3,66 itu 3 jam 66 menit. Jadi hampir 4 jam kita melakukan tur. Contoh seperti itu. Jadi contoh begini nih, kita mau bikin Kupang City Tour. Kupang City Tour ini kira-kira kalau kita bikin half day tour ini objek wisata apa saja bisa kita pakai. Terus rutenya lewat mana? Dia punya jarak berapa kilometer? Jadi yang teman-teman harus hitung adalah contoh kita lakukan tur Kupang City Tour, waktunya adalah 6 jam. Jadi teman-teman akan hitung kita startnya mulai pukul berapa. Kita start mulai pukul 7. Berarti kalau startnya mulai pukul 07 berarti wisatawan itu dia mulai ada di tempat yang meeting point yang kita tentukan itu mulai jam 6. Jam 6 itu sudah mulai wisatawan tunggu. Jadi kita mulai atau jam 7 mulai kumpul dan kita mulai prepare. Jadi 07.00
kegiatannya bikin apa, dari 07.00 sampai 07 sekian itu bikin apa. Jadi contohnya hitungnya begini, contoh kita dari Kupang, kita mau bikin objek wisata, kita mau bikin paket wisata Kupang City Tour. Kupang City Tour ini kita pakai objek wisata, 3 objek wisata. Kita pakai objek wisata, ada beberapa objek wisata, nanti kita hitung dulu. Contoh yang pertama itu museum, yang kedua itu kita pakai Rumah Abu Margalai. Rumah Abu Margalai atau Lenteng Lai, Rumah Abu Margalai yang ada di Tedis. Jadi kita hitung dulu nih, dari Poltek menuju ke museum nih kita mau lewat mana? Kita mau lewat Pitatalo kah atau kita mau lewat Timuraya? Kalau kita lewat Pitatalo berarti kita hitung nih, dia pun jaraknya dari Poltek ke museum berapa kilometer. Contoh 15 kilometer. Contoh Poltek ke museum jaraknya 15 kilometer. Tinggal dikali 15 kilometer dibagi 30 dikali 60 dapatnya berapa? Jadi kalau 15 itu sekitar 30 menit. Jadi total perjalanan Poltek ke museum itu 30 menit. Berarti 07.00 sampai 07.30 perjalanan dari Poltek menuju ke museum. Itu setengah jam, kita pakai 30 menit. Setelah itu di museum kita kegiatannya 1 jam. Berarti 60 menit. 60 menit kegiatan di museum itu berarti dari 07.30 tambah itu berarti 08.30, setengah 9, 08. Kegiatan di museum mulai dari 07.30 sampai 08.30. Setelah itu perjalanan dari museum menuju ke Tedis. Kurang lebih dia 5 km. 5 km tinggal dikali 5 kali 5 dibagi 30 dibagi 60, dikali 60. Kalau tidak salah itu 10 menit perjalanan dari museum menuju ke Rumah Abu Margalai. Dihitung jadi 08.30 perjalanan dari museum sampai ke Rumah Abu Margalai, 08.30 sampai 08.40. Nah, itu perjalanan. Jadi setelah itu di Lenteng Abu Rumah Abu Margalai itu kita kegiatannya 1,5 jam. Berarti 1,5 jam berarti dia totalnya adalah 90 menit. Tinggal hitung lagi 90 menit tadi 08.40 tambah 90 menit totalnya adalah jam 11, hampir jam 11 lebih, jam 11 lewat hampir jam 12 hampir jam 12 lewat 10 menit. Hampir jam 11 lewat 10 menit. Setelah itu perjalanan dari Rumah Abu Margalai menuju ke Lasiana. Tinggal hitung, dia kurang lebih itu 20 km. 20 km berarti total waktu ada yang ditempuh adalah 40 menit. 40 menit perjalanan seperti itu. Jadi nanti di total semua di setiap objek berapa menit kegiatan ditambah lagi dengan dalam perjalanan on the bus itu dalam perjalanan on board itu berapa menit, on boardnya berapa menit, aktivitasnya berapa menit. Nanti tinggal teman-teman hitung supaya dia mencukupi waktu 6 jam. Kalau memang dia sampai Lasiana dia masih kurang dari 6 jam, tambahkan lagi satu opsi lagi berikut, objek wisata apa lagi. Atau memang dia punya waktu tersisa 30 menit. Nah, itu bisa bikin apa di sini, kegiatan apa di situ. Seperti itu. Itu untuk menghitung dia punya objek dengan menghitung durasi waktu kegiatan di objek dengan durasi waktu dalam perjalanan, seperti itu. Jadi ini adalah rumusnya. Setelah itu nanti perhitungan waktu-waktu yang ini nih untuk total waktu keseluruhan itu nanti akan masukkan di itinerary dengan distribution of time. Ya seperti itu. Untuk sekarang teman-teman belum masuk di distribution of time. Tapi ini Pak jelaskan duluan. Saya jelaskan dulu dengan saya jelaskan dia punya contoh perhitungan waktu, perhitungan kecepatan, jarak tempuh berapa kilometer, berapa menit perjalanan, seperti itu. Jadi teman-teman untuk melakukan inspection form ini teman-teman hitung dulu untuk tentukan objek-objek wisata dengan dia punya durasi waktu, seperti itu.
berapa kilometer dibagi dengan 30 kilometer dibagi dengan 30 dikali 60 supaya teman-teman bisa dapat. Jangan asal tentukan objeknya tapi tidak tahu dia punya berapa kilometer dia punya jarak, seperti itu.